Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KK Unair tahun 2022 babak penyisihan. Kita mulai dari soal nomor 36, suatu larutan pekat HCl adalah larutan 35% HCl dalam air. Jika rapat massa larutan 1,18 gram per cm kubik, maka volume yang perlu diambil dari larutan tersebut untuk membuat HCl 1 normal sebanyak 100 ml adalah. Oke, di sini kasusnya pengenceran ya. Rumus pengenceran itu adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 V1 itu untuk larutan pekat, M2 V2 untuk larutan encer. Molaritas larutan pekat kita nggak tahu, kita tulis M1 dulu. V1-nya itu ditanyakan, berarti belum tahu juga ya, kita tulis V1. Untuk M2, konsentrasi larutan HCl encer, itu 1 normal, kita tulis 1, volumenya 100 mili. Oke, jadi M1 kali V1 ini sama dengan 100 mili. Nah, masalahnya di sini kita akan mencari V1. Untuk mendapatkan V1 kita harus punya nilai M1 terlebih dahulu. Nah, M1 ini konsentrasi larutan pekat kita bisa hitung melalui data persen massa ini. Langsung saja ya. Rumusnya adalah ρ dikali 10 kali persen atau kadar massa dibagi MR. ρ atau rapat massa kita sudah tahu di soal 1,18 kali 10, persennya adalah 35. MR untuk HCl itu adalah bisa dicek di tabel periodik ya. H itu 1, Cl 35,5. Jadi kalau ditotalkan HCl 36,5. Nah, dari sini kita bisa hitung konsentrasi larutan HCl pekat itu adalah 11,315 molar atau normal juga boleh. Nah, sekarang tinggal M1 ini kita masukkan ke dalam rumus M1V1. Dengan memasukkan M1 maka kita dapat 11,315 kali V1 sama dengan 100. Sehingga V1 itu adalah 100 dibagi 11,315. Volume larutan pekat yang diperlukan berarti adalah 8,84 ml. Jawaban yang paling mendekati adalah 8,6 ya. So ini jawabannya. C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebanyak 0,2022 gram asam salisilat dilarutkan dalam air kemudian dititrasi dengan indikator PP diperlukan 20,22 ml NaOH 0,05 molar. Berapakah kemurnian asam salisilat dalam persen massa? Oke, di sini ada data pKa 2,97 sama 13,74. Ini berarti asam salisilat ini asam lemah diprotik ya. Kita bisa misalkan sebagai H2A. Nah, berarti reaksinya gimana nih? Reaksi asam basanya adalah H2A ditambah 2 NaOH. Dia akan menjadi Na2A tambah 2H2O. Nah, begini ya. Jadi perbandingan mol asam salisilat dengan mol NaOH itu adalah 1:2. Kita bisa tuliskan mol H2A per mol NaOH itu adalah 1/2. Nah, dari sini kita bisa menghitung molnya H2A. Molnya H2A berarti kan adalah setengah kali molnya NaOH. Mol NaOH bisa kita ubah menjadi molaritasnya NaOH 0,05 dikali volumenya M kali V. Nah, ini jadinya mol H2A adalah setengah dikali 0,05 dikali 20,22. So, kita dapatkan mol H2A yang bereaksi adalah 0,5055. Satuannya milimol. Kalau mol ya berarti tinggal kita kali 10⁻³ ya. 5,055 kali 10⁻⁴ mol. Ini adalah molnya. Yang ditanyakan persen massa kan. Jadi kita harus cari dulu massa dari asam salisilatnya. Kita tulis di sini saja. Massa asam salisilat itu kan berarti mol dikali MR. Di sini molnya udah kita dapatkan 5,055 kali 10⁻⁴. MR-nya kita bisa hitung ya. MR-nya kan C7H6O3. Jadi kita bisa hitung 7 kali 12 tambah 6 tambah 3 kali 16. Nah, kita hitung aja MR-nya. MR asam salisilat adalah 138. Kita masukkan ke rumus. Ini ya.
tinggal dikalikan dengan molnya. Ini ketemu sebesar 0,06976 gram. Nah, terakhir tinggal kita cari persen massa. Persen massa itu kan berarti massa H2A per massa sampel dikali 100%. Massa H2A atau massa asam salisilat 0,06976 yang sudah kita hitung. Nah, massa sampel itu adalah yang di soal ini 0,2022. Ini saya dapatnya adalah 34,5%. Tapi kok nggak ada jawabannya ya? Karena ini nggak ada jawabannya, kita cek lagi ya. Barangkali reaksi yang terjadi adalah bukan seperti ini. Kenapa demikian? Kita bahas ya. Ini kan pKa-nya yang pertama 2,97, yang kedua adalah 13,74. Nah, indikatornya kan PP. PP itu dia range pH-nya untuk netral itu kan 8,3 sampai 10 ya. Ini kan kurang dari 13,74. Nah, bisa jadi reaksinya itu hanya satu tahap saja, artinya tidak, meskipun asam salisilat punya 2H atau diprotik, dia hanya satu saja yang bereaksi, jadinya seperti ini. H2A tambah NaOH, jadinya NaHA tambah H2O. Sehingga perbandingan mol H2A dan NaOH itu adalah 1:1. Nah, kalau 1:1, berarti ini juga kita perlu ganti nih. Nah, ya kan? Ini 1:1 berarti mol H2A sama dengan mol NaOH. NaOH adalah M kali V. M kali V itu yang ini 0,05 kali 20,22. Berarti adalah 1,011 milimol atau 1,011 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, berarti di sini perlu kita ganti juga dalam menghitung massanya. Tentu hasilnya akan berbeda ya. Yang di sini adalah 1,011 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita dapatkan massanya adalah 0,13952. Yang misalnya sini 0,13952 dibagi dengan 0,2022. Hasilnya adalah 69%. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, jadi teman-teman perlu ini ya, perhatikan juga ternyata indikatornya. Jadi ada berapa H yang bereaksi untuk asam lemah yang dititrasinya. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah larutan terdiri dari ion Fe2+, iron 2 itu Fe2+, iron 3 itu Fe3+. 25 ml sampel dari larutan tersebut dititrasi menggunakan 10 ml KMnO4 konsentrasinya 0,0022, di mana dia mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Dan permanganat tereduksi menjadi manganes 2, berarti Mn2+. Sampel yang lain 25 ml itu direaksikan dengan zinc metal. Direaksikan dengan zinc sehingga seluruh Fe3+ itu menjadi Fe2+. Oke. Hasilnya kemudian dititrasi dengan MnO4 dengan konsentrasi yang sama seperti sebelumnya ya. Nah, ternyata diperlukan 23 ml. Berapa konsentrasi ion Fe3+ dalam larutan? Oke. Ini cukup panjang sepertinya ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan analisa pelan-pelan. Awalnya di suatu larutan, itu kan di sini ada Fe2+ dan Fe3+. Kita nggak tahu berapa jumlahnya masing-masing. Nah, kita misalkan aja Fe2+ itu molnya adalah A mol gitu, yang Fe3+ B mol. Ini ya. Nah, sekarang di percobaan pertama, dia direaksikan dengan KMnO4. Perlu KMnO4 10 ml. Nah, reaksinya dulu aja deh. KMnO4, MnO4 min itu tereduksi menjadi
Mn2+. Berarti ini biloxnya berubah dari plus 7 menjadi 2. Jadi ada 5 elektron. Gini ya. Sementara reaksi yang terjadi pada Fe adalah Fe2+ menjadi Fe3+. Dan ini cuma melibatkan 1 elektron. Sekarang kita hitung dulu molnya KMnO4 yang bereaksi. Volumenya 10, konsentrasinya sekian, berarti mol MnO4-nya itu adalah 10 dikali 0,0022. Hasilnya adalah 0,022 mol, gini ya. 0,022 mol. Ini adalah mol MnO4-nya. Nah, mol elektronnya ini kan 5 kali lipat daripada MnO4. Berarti dari sini kita bisa hitung mol elektron itu adalah 5 kali 0,022. Ini berarti adalah 0,11 mol. Nah, sementara di Fe2+ menjadi Fe3+, elektronnya kan 0,11 ya. Berarti otomatis Fe2+-nya adalah 0,11 juga. Nah, padahal Fe2+ tadi kan kita beranggapan sebagai A mol kan. Berarti sebenarnya nilai A itu adalah 0,11 mol. Ini adalah molnya Fe2+. Tapi sayangnya yang ditanya di soal adalah Fe3+-nya, gitu kan. Nah, sekarang kita ke percobaan 2. Pada percobaan 2 ini, sebelum dititrasi itu kan Fe3+-nya semuanya berubah jadi Fe2+. Berarti sekarang dalam larutan itu hanya ada Fe2+ saja sebanyak A tambah B. A tambah B mol. Fe3+-nya nggak ada kan. Nah, selanjutnya baru dititrasi. Nah, caranya sama. Kalau dititrasi ini reaksinya juga sama. MnO4- tambah 5 elektron menjadi Mn2+. Terus Fe2+ teroksidasi menjadi Fe3+ plus elektron. Ya, kita hitung dulu mol MnO4- di percobaan kedua itu adalah volume 23 dikali konsentrasi 23 kali 0,0022. Ini adalah 0,0506 mol. Ini adalah mol MnO4-nya. Nah, untuk mol elektronnya ini kan 5 kali lipat daripada MnO4. Jadi 5 kali 0,0506. Mol elektron yang terlibat dalam reaksi adalah 0,253 mol. Nah, mol elektron ini sama dengan mol elektron yang ada di Fe. Artinya dari sini kita bisa dapatkan mol Fe2+ yang bereaksi itu adalah 0,253 mol sama dengan mol elektronnya. Kenapa sama? Karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, padahal tadi di percobaan kedua, mol Fe2+ itu adalah A plus B, berarti A plus B itu sama dengan 0,253. Nah, di sisi lain kita tadi udah dapat A-nya adalah 0,11, berarti 0,11 tambah B sama dengan 0,253, berarti B-nya adalah 0,253 dikurangi 0,11, hasilnya adalah 0,143 mol. Itu adalah B-nya. Nah, B itu tadi itu kan adalah mol dari Fe3+ di percobaan pertama kan, atau di larutan awal kan. Nah, berarti kita udah dapat nih mol Fe3+. Kita tuliskan di mana? Sini aja ya. Nah, dari B ini kita bisa dapat nih molnya Fe3+ adalah 0,143 mol. Nah, yang ditanya adalah konsentrasinya kan. Konsentrasi Fe3+ ya berarti mol dibagi volume kan. 0,143 bagi volume. Volumenya 25 ml. Kita tinggal jadikan liter aja 0,025 gitu kan. 0,143 dibagi dengan 0,025. Hasilnya adalah 5, sebentar. Sorry, bukan mol ya. Ini udah benar. Ini tetap 25 mili. Kenapa? Karena ini harusnya setanya milimol. Milimol, sorry. Milimol semua ya. Kenapa milimol? Karena
ketika kita menghitung KMNO4, volumenya masih dalam mililiter. Nah, jadi satuannya milimol. Jadi pas aja, ini satuannya milimol, 0,143 dibagi 25. Hasilnya adalah 0,00572 molar. 0,00572 molar. Jawaban yang paling tepat adalah, oh nggak ada yang pas ya? Atau ada yang salah ketik? Oke, setelah saya cek, saya tidak menemukan adanya kesalahan hitung ya. Jadi mungkin ya kita tulis saja F 0,00572 molar. Ini jawabannya. Sebenarnya sih yang D sih, cuman kurang 0 aja. Anyway, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Cuplikan suatu senyawa diketahui mempunyai rumus empiris XCl2 sebanyak 0,3 gram. Cuplikan tersebut dilarutkan ke dalam air. Dalam larutan tersebut kemudian ditambahkan larutan perak nitrat. Perak nitrat itu AgNO3. Berlebih setelah dikeringkan, endapan AgCl yang diperoleh adalah 0,7858 gram. Massa atom relatif X adalah, oke, di sini kita punya XCl2 0,3 gram ya. Dilarutkan, dia akan nanti menghasilkan ion Cl-. Nah, ion Cl-nya ini bereaksi dengan Ag+ menjadi AgCl. Ternyata AgCl yang terbentuk adalah 0,7858 gram. Yang ditanya adalah berapa massa atom relatif X-nya. Oke, baik. Kita hitung saja dulu molnya Cl- ya. Kalau dari reaksi ini, koefisien AgCl sama Cl- sama, sehingga mol Cl- itu sama dengan mol AgCl. Nah, yang diketahui di soal kan massa AgCl kan, berarti mol itu sama aja massa dibagi Mr. Massa AgCl 0,7858 dibagi Mr-nya. Ag itu adalah, ArAg itu adalah 108, tambah Cl itu adalah 35,5. Oke, berarti dari sini kita bisa dapat mol Cl-nya adalah 5,48 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini adalah mol Cl-. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Yang kedua, perbandingan mol Cl- dan mol XCl2. Karena ada 2 Cl di XCl2, maka molnya XCl2 itu akan sama dengan setengah kalinya mol Cl-, begitu. Sehingga mol XCl2 ini bisa kita hitung setengah kali 5,48 kali 10 pangkat min 3. Ini kita temukan sebesar 2,74 kali 10 pangkat min 3 mol. Inilah molnya XCl2. Nah, sekarang kita akan mencari AR-nya si X. Jadinya kan gini. Mol itu kan sama aja massa per Mr. Molnya sudah tahu 2,74 kali 10 pangkat min 3. Masanya kita juga udah tahu nih, masanya XCl2 0,3 gram, 0,3 gram. Mr-nya berarti adalah AR-nya X, kita misalkan X saja, ditambah 2 kali AR-nya Cl. Cl itu kan 35,5 kali 2 jadinya 371. Nah, begini. Nah, dari sini nanti kita akan dapat nilai X itu akan, nah dari sini nanti kita akan dapatkan nilai X sebesar 38,49 gram per mol. Ini adalah AR dari X, massa atom relatifnya X. Jawaban yang paling tepat berarti adalah 38,4 ya, yang B. Selesai sudah. Sekarang kita nomor 40. 0,422 gram unsur Z bereaksi dengan oksigen membentuk 0,617 gram senyawa Z2O3. Unsur Z adalah, waduh. Oke, kita tulis dulu reaksinya. Z tambah oksigen menghasilkan Z2O3. Kita setarakan, ini 2, yang ini 3/2. Yang diketahui di soal adalah masanya Z adalah 0,422 gram. Berarti kalau kita misal menghitung molnya Z itu adalah 0,422 per AR-nya Z. Kita misalkan Z aja deh.
Gini ya. Nah, kalau yang ini, mol Z2O3 itu akan sama dengan masanya 0,617 per 2 kali AR-nya Z tambah 3 kali AR-nya O. AR-nya O itu 16, 16 kali 3, 48. Nah, perbandingan molnya adalah 2 banding 1. Mol Z sama dengan 2 kali mol Z2O3. Tinggal kita masukkan kan, 0,422 per AR-nya Z sama dengan 2 kali 0,617 per 2 kali ARZ tambah 48. Nah, tinggal kita otak-atik aja pakai aljabar. Nanti kita akan dapat nilai Z atau massa molar Z sebesar 51,94 gram per mol. Nah, atom yang memiliki massa atom relatif atau massa molar sekian itu adalah, kita cek di tabel periodik, 51,9. Nah, ini 51,9 itu berarti Cr ya, kromium. So, jawaban soal nomor 40 ini adalah Cr. Soal berikutnya, soal nomor 41. 2,64 gram magnesium sulfat hidrat dipanaskan sehingga semua kristal air teruapkan. Reaksinya seperti ini. Ini harusnya ada sedikit modifikasi ya, bukan modifikasi sih, harus kita benarkan penulisannya. Ini harusnya MgSO4, ini X-H2O solid menjadi MgSO4 solid ditambah X-H2O gas. Nah, begini. Ya, ini ya reaksinya ya. Sekarang kita baca soalnya. Jika massa padatan kalsium sulfat, mungkin maksudnya magnesium sulfat ya. Magnesium sulfat atau MgSO4 yang terbentuk adalah 1,2 gram, maka senyawa hidrat, formula senyawa hidratnya seperti apa gitu. Nah, jadi kita nanti menghitung nilai X ini ya. MgSO4 X-H2O. Nah, X-nya ini berapa? Ya, kita buat skemanya dulu. Di sini magnesium sulfat hidratnya kita punya 2,64 gram, sedangkan magnesium sulfatnya 1,20 gram. Kalau berdasarkan reaksi, koefisien magnesium sulfat hidrat sama koefisien magnesium sulfat ini kan sama-sama 1. Artinya, mol keduanya nilainya sama. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Mol Mg sulfat hidrat itu sama dengan mol Mg sulfat. Nah, mol itu kan massa per mr ya. Massa Mg sulfat hidratnya adalah 2,64, jadi 2,64 per mr-nya. Mr MgSO4 X-H2O. Mg itu 24, kemudian S itu 32, O itu 16. Jadinya ini 24 tambah 32 tambah 16 kali 4, 64, tambah H2 itu 18, dikali X, 18X. Ini sama dengan masanya MgSO4 1,20 gram per MR-nya MgSO4. 24 tambah 32 tambah 64. Nah, dari sini nanti kita akan peroleh nilai X sebesar 8. So, rumus untuk MgSO4 X-H2O yang benar adalah MgSO4 8H2O. Jawabannya adalah A. Kita ke soal berikutnya. Dalam analisis kimia secara kualitatif, ketika suatu senyawa ditambahkan larutan HCl panas, ternyata larut. Setelah itu dialirkan gas H2S terbentuk endapan berwarna hitam. Selanjutnya endapan dilarutkan dalam HNO3 dan endapan larut kembali. Ketika ditambahkan H2SO4 terbentuk endapan putih. Kation yang terkandung dalam senyawa tersebut adalah, nah ini mau nggak mau hafalan ya teman-teman ya. Tapi berdasarkan karakteristik ini, endapan warna hitam yang dengan sulfida itu bisa PbS. Kemudian endapan putih dengan sulfat itu bisa PbSO4.
Nah, jadi kesimpulannya kationnya di dalamnya apa? Pb2+. Ini diperkuat dengan fakta ketika HCl panas ditambahkan ke dalam senyawa itu, dia larut. Kalau HCl-nya dingin, dia akan membentuk endapan PbCl2 yang warnanya putih. Kalau dipanaskan, dia akan terlarut. Begitu ya. Lanjut ke nomor 43. Ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, semakin tinggi titik didihnya. Di bawah ini yang merupakan senyawa yang memiliki ikatan hidrogen intramolekuler. Intramolekuler itu berarti ikatan hidrogennya di dalam satu molekul ya. Kalau intramolekuler berarti ikatan hidrogennya antara satu molekul dengan molekul yang lain. Ini ada opsi jawabannya. Nah, ini kita harus gambar dulu ya biar kelihatan. Kita gambar dulu aja untuk acetofenon. Oke, sekarang mari kita analisa. Untuk yang opsi A ini nggak punya ikatan hidrogen ya, karena syarat ikatan hidrogen itu harus ada gugus OH, FH, atau NH. Ini nggak mungkin ya. Yang A bahkan nggak punya ikatan hidrogen. Nah, yang B ini ikatan hidrogennya nanti melibatkan hub yang mengikat N. Nah, masalahnya dia akan intramolekul dengan siapa gitu kan. Next. Sekarang NH2. NH2 nanti yang melibatkan H yang ada di N. Tapi H ini berikatan dengan siapa? Nggak ada juga. Nggak ada yang lainnya ya. Untuk yang opsi D, para hidroksibenzaldehid ini H yang berikatan dengan O. Tapi dia multikatan hidrogen dengan siapa juga masih belum jelas. Nah, kalau yang E ini nanti hidrogennya adalah yang di OH, terus dia nanti membentuk ikatan hidrogen dengan atom lain, antara O, F, atau N. Kalau kita gambar, kita twist sedikit yang E ini, maka kita bisa gambarkan seperti berikut. Nah, karena antara H ini dengan O yang di benzaldehid itu cukup dekat posisinya, maka dia akan memungkinkan untuk membentuk ikatan hidrogen. Nah, inilah yang disebut ikatan hidrogen intramolekuler. Sementara untuk yang lain, seperti yang D ini, meskipun mirip ada benzaldehidnya, cuma dia jaraknya terlalu jauh ya. Jadi kurang memungkinkan membentuk ikatan hidrogen intramolekuler. So, di antara 5 senyawa ini yang membentuk ikatan hidrogen intramolekuler adalah ortohidroksibenzaldehida. Jawabannya yang E. Kita ke soal berikutnya. Salah satu enantiomer dari 2 butanol ditempatkan dalam polarimeter. Ternyata rotasi yang teramati adalah 4,05 derajat. Berlawanan dengan jarum jam, berarti minus ya. Larutan sampel yang diukur dibuat dengan melarutkan 6 gram 2 butanol tadi, sehingga volumenya jadi 40 ml. Dan larutan yang diperoleh dimasukkan ke dalam labu polimeter 200 mm. Hitung rotasi spesifik. Rotasi spesifik dari enantiomer 2 butanol tersebut. Oke, yang bagian ini teman-teman harus tahu rumusnya ya, menghitung rotasi spesifik. Rotasi spesifik bisa dihitung dengan cara alfa per L kali C. Nah, sedikit penjelasan ya, karena rumus ini tidak ada di materi SMA. Rotasi spesifik itu yang ini. Yang alfa ada tanda kurung sikunya ini, rotasi spesifik. Nah, alfa yang di atas ini rotasi berdasarkan pengukuran. Rotasi hasil pengukuran. L ini adalah panjang tabung polimeternya, tapi dalam satuan desimeter ya. Satuannya desimeter. Yang C ini konsentrasi zat yang diukur. Ini bukan dalam mol per liter, tapi dalam gram per mililiter. Begitu. Nah, dari sini langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Rotasi spesifik itu berarti sama dengan hasil pengukuran rotasi 4,05 berlawanan arah jarum jam berarti minus 4,05 derajat per L-nya panjang tabung ini kan 200 mili nih. Kita ubah ke desimeter dulu. Mili ke desi itu kan naik 2 ya, berarti dibagi 100, 200 bagi 100, 2. C-nya gram per mililiter, ini udah dalam gram, yang ini udah mililiter, jadi 6/40.
6/40. Dari hasil perhitungan nanti kita akan dapatkan bahwa rotasi spesifik enantiomer 2 butanol yang dimaksud adalah minus 13,5 derajat. Ini berarti artinya ke kiri ya, atau bukan ke kiri, berlawanan arah jarum jam ya. So jawabannya adalah yang A. Next ke soal berikutnya. Tahap reaksi yang dibutuhkan untuk mensintesis fenol dari nitrobenzen adalah, oke, nitrobenzen itu seperti ini. Untuk menjadikan fenol, maka kita perlu ubah dulu. Dia menggunakan biasanya NaNO2, natrium nitrit, supaya dia berubah jadi anilin. Ini nitrobenzen ya. Nitrobenzen. Yang ini anilin. Anilin ini direaksikan, sorry. Ini tadi bukan NaNO2. Tadi harusnya reduksi ya, biasanya pakai SnHCl. Nanti nitro ini jadi NH2, jadi amina. Nah, terus amina ini kita kasih NaNO2, dia akan jadi diazonium. Nah, karena diazonium ini adalah living group yang baik, maka dia bisa ditendang aja kalau kita tambahkan OH- atau bahkan H2O. Seret, berubahlah dia jadi fenol. Nah, jadi ini tahapannya ya. Reduksi dulu, ini namanya reduksi. Reduksi, yang ini pembentukan diazonium atau diazotasi. Yang ini bereaksi dengan H2O, namanya hidrolisis. Ya. Berarti urutannya reduksi, diazotasi, hidrolisis. Mana? Reduksi, diazotasi, hidrolisis yang E ya. Kita ke soal berikutnya. Dari reaksi berikut menghasilkan produk berupa apa? Ini kan udah ditulis ya sebenarnya produknya ya. Ini O- MgBr. Nanti kalau dimasukkan dalam air atau dikasih air kondisi asam, maka dia akan berubah jadi OH. MgBr-nya ini tergantikan jadi H. So, ini nanti jadinya H3C OH. Nah, gitu. Ini dan seterusnya sama kayak yang ini ya. Nah, OH atau alkohol di sini itu kan mengikat C sekunder. Ini C sekunder ya. C sekunder. OH yang mengikat C sekunder berarti dia adalah alkohol sekunder. Jawabannya adalah B. Begitu, tergantung posisi OH yang diikatnya. Lanjut ya. Soal nomor 47. N-butana memiliki titik didih lebih tinggi daripada isobutana. N-butana tuh kayak gini. C, 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 C. Kalau isobutana kayak gini. C, C, satunya jadi cabang. Nah, ini isobutana. Pernyataan yang dapat menjelaskan perbedaan titik didih kedua senyawa tersebut adalah, ini keduanya nonpolar, berarti interaksi antara molekulnya dia pakai gaya London ya. Gaya London. Nah, yang membuat dia berbeda adalah N-butana ini lebih panjang. Karena dia lebih panjang, maka interaksi antara molekul N-butana dengan N-butana yang lain itu lebih banyak atau lebih kuat daripada antar molekul isobutana. Nah, sekarang kita cek pernyataannya. Luas bidang kota antara molekul N-butana lebih besar, benar. Ya. Kemudian interaksi polar-polar pada N-butana lebih besar. Karena ini molekulnya non-polar, interaksi polar-polar nggak ada ya. Gaya London antara molekul N-butana lebih kuat. Nah, ini baru benar. Molekul N-butana lebih berat, salah ya. Karena berat kan kita bisa hitung dari MR. Nah, MR-nya sama ini. Karena mereka isomer. So, jawabannya pernyataan yang benar adalah 1 dan 3, yang B. Kita beralih ke soal berikutnya. Di dalam reaksi yang digambarkan oleh persamaan reaksi berikut ini, jenis reaksi yang terjadi pada benzena adalah, ini benzena itu C6H6. Jadi kalau kita gambar strukturnya, ini benzena tambah Cl2 dengan katalis AlCl3, ini halogenasi Friedel-Crafts ya. Ini hasilnya adalah Cl. Nah, tapi mekanisme ini adalah mekanisme substitusi aromatik elektrofilik. Jadi yang paling tepat adalah substitusi jelas elektrofilik, yang B.
Kita ke soal berikutnya. Asam asetat dalam air lebih asam dibandingkan asam propanoat. Asam asetat itu CH3, COOH. Kalau asam propanoat itu CH3, CH2, COOH. Ya, asam asetat lebih asam daripada asam propanoat. Alasannya, gugus etil itu yang ini CH3, CH2 ini etil. Ini etil. Kemudian yang ini metil. Gugus etil dapat mendorong elektron lebih kuat dibandingkan gugus metil. Nah, ini benar. Kenapa lebih kuat? Karena etil C-nya ada 2, jadi dia mendorong elektron. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi keasaman asam karboksilat itu adalah gugus pendorong atau gugus penarik. Kalau gugus penarik yang lebih dominan atau lebih kuat, maka dia lebih asam. Tapi kalau gugus pendorong yang lebih kuat, maka dia lebih kurang asam. Jadi karena di sini pendorongnya lebih kuat asam propanoat, berarti asam propanoat yang kurang asam. Dengan kata lain, asam asetat menjadi lebih asam, benar. Benar-benar saling berhubungan, berarti jawabannya adalah A. Kita ke soal nomor 50. Pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit kuat membeku pada suhu yang lebih rendah daripada elektrolit lemah, benar. Sebab pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit kuat menghasilkan jumlah ion-ion yang lebih sedikit daripada elektrolit lemah. Nah, ini yang salah, harusnya bukan lebih sedikit, tapi lebih banyak. Elektrolit kuat itu lebih banyak ion-ionnya. Nah, itulah yang menyebabkan dia memiliki suhu beku atau titik beku yang lebih rendah. Jadi ini benar, alasannya salah. Benar salah itu biasanya C ya. Lanjut nomor 51, orbital hibrida yang digunakan pada pembentukan ikatan XeF4 yang geometris nyawanya berbentuk buntut sangkar adalah XeF4 itu kayak gini. Xe itu kan punya elektron valensi 8 ya, udah dipakai 4 jadi sisa 4, jadi PeB dia. Nah ini kalau kita hitung kan Xe itu punya PeB sebanyak 2, atom pengelilingnya yaitu F sebanyak 4. Jadi totalnya domain elektronnya 2 tambah 4, 6. Nah kalau domain elektronnya 6 maka dia punya hibridisasi sp3d2. Mana sp3d2? Jawabannya D. Gitu ya. Jadi hibridisasi itu bisa ditentukan berdasarkan jumlah domain elektron. Jumlah domain elektron itu adalah jumlah PeB ditambah atom pengeliling. Kalau domain elektronnya 1, hibridisasinya S. Atau nggak ada hibridisasi sebenarnya. Domain elektronnya 2, SP. 3, SP2. 4, SP3. 5, SP3D. Kalau 6 adalah SP3D2. Begitu. Kita lanjut ke soal nomor 52. Atom CO dapat bereaksi dengan amonia menghasilkan senyawa kompleks. Sebentar. Kok CO tiba-tiba jadi Fe? Mungkin ini salah ketik ya. Ini harusnya Fe, amonia ini harusnya adalah CO, bukan amonia. Nah, begini. CO itu kan netral. Fe itu berarti karena di sini 3+, ini adalah punyanya Fe. Fe 3+, berarti Fe yang melepas 3 elektron. Di sini kita dikasih tahu konfigurasinya Fe, berarti untuk Fe 3+ itu adalah Ar 3D 5. 4S2 hilang. Dari 3D kita ambil 1 karena melepas 3 kan. Nah, kita lihat apa yang ditanyakan. Energi penstabilan pemecahan orbital D senyawa tersebut adalah Ini karena di sini jelas ligannya ada 6 atau bilangan koordinasinya 6, maka dia bentuknya adalah oktahedral. Oktahedral itu memiliki karakteristik pemecahan orbital sebagai berikut. Bukan pemecahan orbital, splitting orbital, sama saja sih. Splitting orbital D sebagai berikut. Nah, karena tadi Fe itu punya 3D5, dan juga ditambah lagi CO itu ligan kuat. Kalau ligan kuat, dia yang diisi bawah dulu ya. Bawah dulu elektronnya. Jadi ngisinya seperti ini, 3D5. 1, 2, 3,
Ini nggak ke atas dulu, tapi yang di bawah diisi penuh dulu. Baru 3, sisa 2, 4, 5. Nah ini dia. Ini adalah konfigurasi elektron di splitting orbital D. Nah sekarang cara menghitung CFSE-nya atau energi penstabilan kristalnya, kita bisa hitung dengan cara ini ya. Di atas ini itu energinya adalah plus 6 dQ, yang di bawah itu adalah min 4 dQ. Nah, sehingga cara ngitungnya adalah berapa jumlah elektron yang ada di bawah, kita kalikan minus 4. Berapa jumlah elektron di atas, kita kalikan plus 6. Nah, begitu. Nah, karena ini semua elektronnya di bawah, ada 5 elektron, berarti 5 dikali minus 4 dQ. Ditambah efek dari elektron berpasangan. Nah, ini ada 2 elektron berpasangan. Untuk 1 elektron berpasangan itu disimbolkan energi elektron berpasangannya itu adalah P. Berarti kalau ada 2 pasang, jadinya 2P. So, kalau kita hitung 5 kali min 4, 20, minus 20 dQ, tambah 2P. Ini adalah energi penstabilannya. Minus 20 dQ plus 2P, jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang mari kita move ke soal berikutnya. Masih seputar senyawa kompleks. Perhatikan pernyataan berikutnya, ada 4 pernyataan. Pernyataan yang benar mengenai senyawa kompleks NiCN42-. Cn ini kan min 1 ya, ada 4, tapi totalnya adalah min 2, berarti Ni-nya adalah Ni2+ gitu. Cn ini adalah ligan kuat. Pokoknya kalau yang berikatan itu ada atom C-nya, misal Cn atau Co, berarti dia kuat ya ligannya ya. Nah, pernyataan 1, Cn merupakan ligan kuat. Betul. Dan koordinasi senyawa tersebut adalah 4. Nih, Cn-nya ada 4, betul. 1, 2 benar, pasti 3-nya benar juga. Bersifat diamagnetik. Nah, kalau diamagnetik, berarti kita harus tentukan dulu sih tipe splitting orbitalnya, tapi nggak usah deh, kita cek dulu nomor 4-nya, pernyataan 4-nya. Memiliki bentuk molekul tetrahedral. Nah, ini salah ya. Biasanya tetrahedral itu terbentuk oleh ligan yang lemah. Nah, karena ini ligannya kuat, berarti kemungkinan besar dia bukan tetrahedral, tapi square planar. So, nomor 53, jawaban yang benar adalah pernyataan 1, 2, 3, yang A. Nomor 54. Senyawa FeCN63- adalah senyawa dengan sifat kemagnetan, yaitu paramagnetik. Paramagnetik itu berarti bisa ditarik magnet, berarti dia punya elektron single atau elektron tak berpasangan. Di splitting orbital D-nya ya. Sebab senyawa FeCN63- memiliki hibridisasi D2sp3. Ini benar sih, karena bilangan koordinasinya kan 6, berarti hibridisasinya D2sp3 atau sp3d2. Ini benar. Nah, sekarang kita membuktikan paramagnetiknya ini bagaimana. Sebenarnya FeCN6 3- ini kan Cn itu kan min 1 ya, ada 6 berarti min 6. Tapi totalnya ada 3 min, berarti Fe-nya adalah plus 3. Tadi kita sudah buat sebenarnya di soal nomor 52 ini, splitting orbital untuk Fe3+. Nah, ternyata dia masih memiliki elektron single, berarti dia paramagnetik, benar. Berarti pernyataan benar, alasan benar. Nah, tapi ini tidak ada hubungan sebab akibatnya. Ya, ini pernyataan yang sama-sama benar tapi tidak berhubungan satu sama lain. So, jawabannya adalah B. Benar-benar tidak berhubungan. Nomor 55. Perhatikan reaksi berikut. Dalam pelarut air, KCl tambah AgNO3 menghasilkan AgCl, endapan putih. Tapi kalau dalam pelarut amonia, AgCl tambah KNO3 menjadi KCl. Endapannya KCl. Kenapa? Gitu kan. Ini pertanyaannya adalah alasan yang tepat untuk menggambarkan kondisi sukar larutnya AgCl dalam pelarut air adalah pelarut air sih. Sebenarnya kenapa dalam pelarut amonia AgCl ini melarut atau larut? Ini karena dia sebenarnya membentuk senyawa kompleks. Jadi Ag NH3 2 kali plus tambah Cl-. Nah, ini
makanya dia larut. Tapi kita fokusnya ke air ya. Ini jawabannya yang tepat adalah karakteristik kovalent yang begitu besar dari AgCl. AgCl kan ionik ya. Dia lebih polar sih kalau hitungannya daripada H2O. Ya nggak sih? Kayaknya bukan ada. Perbedaan jari-jari antara AgCl dengan air. Nah ini amonia dengan KCl itu jari-jarinya beda juga. Ini masih tanda tanya. Polaritas yang besar pada air dengan AgCl. Polaritas air polar, AgCl polar juga. Atau mungkin perbedaan polaritas maksudnya ya. Harusnya sama-sama polar bisa larut sih. Nope. Elektronegatifan yang kecil dari AgCl. AgCl elektronegativitasnya, kalau elektronegativitas itu kan per atom ya. Kalau molekul gimana ukurnya? Kayaknya enggak juga. Perbedaan jari-jari antara AgCl dengan air. Tapi KCl, K itu kan ukurannya besar juga dibandingkan air kan. Tapi dia tetap bisa larut kok. Berarti nggak ngaruh ini. Bukan penyebabnya. Berarti mungkin tidak ada jawabannya benar ya. Saya nggak yakin dengan jawaban saya di nomor ini. Kalau teman-teman ada ide atau alasan yang lain mana jawaban yang benar, bisa komen di bawah ya. Kalau saya simply sih karena ikatan antara Ag dan Cl itu lebih kuat daripada ikatan Ag dengan H2O atau Cl dengan H2O. Begitu. Jadi H2O nggak bisa memutus ikatan AgCl. Karena kurang kuat, gitu aja. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 56. Salah satu penyebab reaksi tersebut dapat berjalan dan sifat HClO4 dalam pelarut HF adalah reaksi tersebut. Mana reaksinya? Nggak ada reaksinya ya. Nah, kita skip aja deh. Skip aja nomor 56. Next, nomor 57. Susu sering digunakan sebagai antidot dalam keracunan logam berat. Antidot itu berarti kayak semacam obat dari racun ya. Untuk membuktikan kandungan dalam susu yang dapat berperan sebagai antidot, seorang siswa melakukan beberapa eksperimen. Hasil eksperimen ditunjukkan pada tabel di bawah ini. A, B, C. Semuanya pakai COSO4. Ini mungkin sebagai ini ya, apa namanya, percobaan logam beratnya. Berdasarkan eksperimen tersebut, pernyataan berikut yang dapat menjelaskan kandungan antidot pada susu adalah oke, ini salah satu eksperimen uji protein ya. Intinya nih hasilnya positif semua ya, iyalah ada proteinnya kok. Nah, cuman di sini pernyataan yang membuktikan atau menjelaskan adanya kandungan antidot pada susu. Hasil eksperimen A menunjukkan adanya gugus OH bebas yang dapat mengalami oksidasi oleh logam sehingga mencegah logam tersebut terabsorpsi pada sel tubuh. Kalau logam teroksidasi ya tetap ada dalam tubuh kan logamnya, jadi bukan ya. Hasil eksperimen A menunjukkan adanya OH bebas yang dapat mengalami crosslink. OH bebasnya crosslink dengan logam sehingga logam berat terabsorpsi pada sel tubuh. Nah, kalau OH bebas berarti bukan OH dari protein dong. Salah, berarti apa fungsinya protein di susu gitu kan. Hasil eksperimen B menunjukkan adanya ikatan peptida yang dapat teroksidasi oleh logam sehingga mencegah logam berat terabsorpsi pada sel tubuh. Nah, ini oksidasi reduksi ini nggak ngaruh nih pada logamnya ternetralkan atau tidak. Kalau yang D, hasil eksperimen C menunjukkan adanya protein crosslink dengan mencegah logam berat terabsorpsi pada sel tubuh. Nah, ini mungkin nih, crosslink dibuktikan dengan apa? Kalau proteinnya saling crosslink, dia ada endapan ya, kan makin besar molekulnya, makin terlihat atau makin mengendap. Hasil eksperimen C menunjukkan ada gugus OH bebas. OH bebas di C aja nggak pakai OH bebas kan? Berarti salah yang E. Nah, kemungkinan yang paling tepat itu adalah yang D. Jadi protein itu mengalami crosslink dengan medium logam. Jadi sehingga alih-alih logam ini terserap oleh tubuh, logam ini terserap oleh protein susu. Jadi endapan. Nah, nanti bisa dikeluarkan lewat feses begitu.
Mungkin seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan dulu aja nomor 58. Asam glutamat adalah amino acid proteogenik, di mana digunakan sebagai umami taste. Ini apa namanya? Micin ya. Struktur asam glutamat dan kurva titrasi diberikan sebagai berikut ini. Oke, ini strukturnya. Ini kurva titrasinya. The correct statement of glutamic acid. Pernyataan yang benar tentang asam glutamat adalah, oke, kita mulai dulu. Yang A. Ada 2 buffer point titrasi pada asam glutamat. Dia kan punya pKa-nya 3 ya. Harusnya sih dia punya 3 buffer point. Yang pertama adalah dari sini 1, 2, terus buffer yang terakhir adalah di sini 3. Nah, ini buffer pointnya atau daerah buffer. Jadi A salah. Pada pH lebih dari 9,67 glutamate acid in positive ion form. Kita lihat pH di atas 9,67 berarti dia paling ujung kanan ya. Paling ujung kanan itu harusnya strukturnya yang ini. Nah, ini aja kita lihat minus 2 malah, bukan positif ya. Jadi pernyataan B salah juga. Yang C, pada pH 3,22 glutamic acid have no dipole moment. Have no dipole moment. 3,22 itu berarti diantara ini ya, di sini ya 3,22. 3,22 berarti spesies asam glutamat yang paling dominan yang ini. Ini kalau dibilang momen dipolnya 0, susah juga sih. Ini kan ada gugus ininya ya, min plusnya ya. Cuman kalau net charge-nya 0 atau muatan totalnya 0, yang kita sebut sebagai Zwitter ion itu benar gitu ya. Kita next dulu deh, ini masih tanda tanya. pH 6 net charge of glutamic acid adalah min 2. pH 6 itu berarti diantara PKR dan PK2 sini ya. Ini pH 6 ya. Nah, pH 6 kalau diantara itu harusnya yang dominan adalah ini nih, diantara PKR dan PK2. Ini di pH sama dengan 6. Ini kalau kita hitung plus min harusnya net charge-nya min 1, muatannya minus 1. Di sini dibilang minus 2 ya, jelas salah. Yang terakhir yang E, glutamic acid will hard to dissolve at pH sama dengan 4,25. pH sama dengan 4,25 itu di sini. Ya. Di PKR 4,25. Oke. Kalau di pH 4,25 itu kan artinya spesies yang dominan tuh ada 2. Yang ini sama ini dengan jumlah yang mirip lah. Kalau dibilang sulit diendapkan, bisa jadi sih yang sulit diendapkan itu yang ini. Kalau yang ini tetap larut dia. Ini yang sulit diendapkan. Sulit diendapkan, sorry. Sulit dilarutkan atau mengendap. Sulit dilarutkan. Kalau ini mudah dilarutkan. Nah, ini 50-50 jadinya kan. Jadi jawabannya sih antara C atau E sih. Mungkin saya akan lebih memilih yang E. Kenapa? Ini karena yang C ini pernyataannya no dipole moment, bukan no charge. Kalau tidak ada muatan atau muatan netonya adalah 0, nah baru benar. Nah, ini no dipole moment, ini jelas-jelas ada gugus polarnya. Bagaimana mungkin dia momen dipolnya 0 gitu kan? Nggak mungkin. Nah, jadi yang saya cenderung jawabannya yang E. Mungkin itu saja pembahasan video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.